Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pada mata pelajaran Pendidikan Jasmani. Hari ini kita akan belajar tentang lompat jauh. Sebelumnya Ibu akan share screen terlebih dahulu materi yang akan kita pelajari bersama-sama. Tolong diperhatikan dan dicermati ya teman-teman. Oke, lompat jauh. Apa sih lompat jauh? Lompat suatu gerakan melompat ke depan, membawa titik berat badan untuk mencapai jarak mendarat sejauh-jauhnya. Lompat jauh merupakan salah satu nomor lompat dari cabang olahraga atletik. Olahraga lompat jauh merupakan jenis olahraga yang juga dipertandingkan di Olimpiade modern yang dilaksanakan pada tahun 1896 di Athena, Yunani. Teknik lompatan pada lompat jauh ini mulai diperbaiki dari hari ke hari, sehingga terbentuklah teknik lompatan seperti yang sekarang diterapkan. Ada 4 teknik dasar lompat jauh. Teknik dasar lompat jauh yang pertama adalah awalan, yang kedua tolakan atau tumpuan, yang ketiga melayang, yang keempat mendarat. Yang pertama, awalan. Awalan merupakan suatu gerakan dalam atletik lompat jauh yang dilakukan dengan cara lari secepat mungkin agar memperoleh kecepatan maksimal sebelum melakukan tolakan. Teknik awalan harus dilakukan dengan berlari secepat mungkin dari jarak 40 sampai 45 meter pada sebuah lintasan lari. Posisi ketika berdiri di titik awalan pada lompat jauh yaitu kaki posisi sejajar atau bisa juga salah satu kaki berada di depan, tergantung dari kebiasaan atlet sendiri. Cara pengambilan awalan dalam lompat jauh dilakukan dari perlahan-lahan dan kemudian cepat, atau seperti lari sprint. Kecepatan ini harus dipertahankan hingga sesaat sebelum melakukan tumpuan atau tolakan. Sekitar 3-4 langkah terakhir tumpuan atau take off, gerakan lari dilepas secara spontan tanpa mengurangi kecepatan yang telah dicapai sebelumnya. Pada langkah terakhir ini, konsentrasi dan tenaga fokus untuk melakukan tumpuan di papan atau balok tumpuan. Yang kedua ada tumpuan atau tolakan. Tumpuan atau tolakan dilakukan menggunakan salah satu kaki terkuat pada sebuah papan atau balok tumpuan. Pada saat melakukan tumpuan, posisi badan tidak boleh terlalu condong ke depan. Tumpuan juga harus kuat, cepat, dan aktif. Keseimbangan badan juga harus dipertimbangkan agar tidak goyang. Gerakan ayunan lengan sangat membantu untuk menambah ketinggian serta menjaga keseimbangan tubuh. Yang ketiga ada melayang. Gerakan melayang dalam lompat jauh dilakukan setelah meninggalkan balok tumpuan. Saat melakukan gerakan melayang, keseimbangan badan harus tetap dijaga. Ayunan kedua tangan bisa membantu atlet dalam menjaga keseimbangan tubuh. Yang keempat ada mendarat. Dalam teknik ini, atlet harus berupaya mendarat dengan sebaik mungkin. Jangan sampai badan atau lengan jatuh ke belakang. Pendaratan pada bak lompat dimulai dengan posisi kedua tumit kaki dan kedua kaki agak rapat. Gerakan-gerakan waktu pendaratan
harus dilakukan dengan kedua kaki. Yang perlu diperhatikan ketika mendarat dalam lompat jauh adalah kedua kaki mendarat secara bersamaan, diikuti dengan dorongan pinggul ke depan, sehingga badan tidak cenderung jatuh ke belakang dan dapat berakibat fatal oleh atlet itu sendiri. Ada beberapa gaya dalam lompat jauh. Yang pertama ada gaya jongkok. Gaya jongkok yang sering dilakukan ketika badan melayang di udara ini berfungsi untuk memperoleh kecepatan maksimum ketika melompat, di saat tolakan menggunakan kaki yang terkuat. Dengan sikap jongkok, dalam sikap ini, saat menumpu, kaki ayun mengangkat lutut setinggi-tingginya, lalu disusul dengan kaki tumpu. Kemudian, sebelum melakukan pendaratan, kedua kaki dibawa ke depan. Yang kedua, ada gaya menggantung. Gerakan kaki diayunkan ke belakang dan ke depan bersama dengan kedua lengan. Saat akan melakukan pendaratan, kaki diluruskan ke depan, dan kedua tumit mendarat lebih dahulu. Dalam sikap ini, kaki ayun dibiarkan tergantung lurus pada waktu menumpu. Tubuh diusahakan tegak, disusul oleh kaki tumpu dengan lutut ditekuk sambil pinggul didorong ke depan, lalu kedua lengan direntangkan ke atas. Yang ketiga, ada gaya berjalan di udara. Cara melakukan gaya ini yaitu, sebelum melakukan tolakan, pinggang sedikit diturunkan, paha dan kaki diayunkan. Ketika melayang di udara, berjalanlah seperti saat berjalan di tanah. Ketika akan mendarat, lengan dan tubuh ditarik ke depan dan bawah, serta kaki diulurkan sesaat. Pada saat badan melayang di udara, ayunkan kaki atau kaki belakang sekuat-kuatnya ke atas. Selanjutnya, lakukan gerakan melangkah di udara dengan melangkahkan kaki yang sebelumnya digunakan untuk menolak atau menumpu, hingga membuat gerakan berjalan di udara. Lakukan pendaratan yang aman dan tidak menyebabkan cedera. Caranya, dengan meluruskan kedua kaki dan tangan bersamaan ke depan. Badan dicondongkan ke depan, dan pada saat tumit menyentuh pasir, secara cepat kedua lutut ditekuk. Oke, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Mungkin ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Jika ada yang kurang paham, bisa ditulis di kolom komentar atau bisa di WhatsApp Ibu atau bisa nanti kita PC. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.